Pemerintah memutuskan untuk memperbolehkan kembali kegiatan sekolah tatap muka pada Januari 2021 mendatang. Keputusan ini disambut baik oleh pihak sekolah, namun dianggap beresiko menjadi pusat penyebaran baru COVID-19. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan kebijakan untuk menggelar sekolah tatap muka mulai Januari 2021 atau pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Sekolah di Kota Bandung menyambut baik rencana pembelajaran tatap muka di sekolah, seperti di SMK Negeri 8 Kota Bandung, yang telah menyiapkan fasilitas pendukung protokol kesehatan. Mulai dari tempat mencuci tangan di beberapa titik sekolah, pemberian masker dan hand sanitizer bagi siswa. Meski begitu, sistem pembelajaran di sekolah ini nantinya belum akan dilakukan tatap muka secara penuh, namun tetap digabungkan dengan belajar secara daring. Malah kita mungkin sekali datang ke sekolah bukan setengahnya, seperempatnya, supaya lebih leluasa. Jadi kita kombin antara sebagian belajar online, sebagian praktek. Karena yang utama adalah praktek. Kalau teori, anak-anak sudah bosen, sudah jenuh, bayangkan 8 bulan ya. Dari mulai Maret sampai sekarang PJJ terus. Kita aja orang tua sudah merasakan lelah, apalagi anak-anak level SMK itu yang fisiknya harusnya aktif. Hal senada juga akan dilakukan oleh SMP Negeri 28 Bandung. Sekolah akan memberlakukan sistem 50% belajar tatap muka, 50% belajar daring. Kemudian untuk prosesnya nanti kita melakukan shifting ya. Rencana kami itu per minggu. Jadi tidak per hari ya, misalkan kita kan ada 9 rombongan belajar, 27 tiap tingkatan itu 7 rombongan belajar atau 7 kelas. Jadi misalkan di minggu pertama kelas 7 semua masuk ya, kelas 8 9 off. Minggu kedua kelas 7 9 off, kelas 8 masuk dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena nanti kita itu kan satu kelas itu tidak full ya, minimal kita 50%. Kalau dari satu kelas 36 siswa, 50%-nya diisi hanya 18 siswa. Jadi anak-anaknya dibagi 2. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Bandung mengaku masih mengkaji kebijakan pemerintah pusat tersebut. Meski sekolah masuk zona aman, pihaknya tetap akan berkoordinasi dengan gugus tugas untuk menjamin keamanan dan mencegah penyebaran COVID-19. Akan tetapi tentu saja kita harus mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Apalagi nanti akan komprehensif dalam pengambilan keputusan ini, karena juga harus melihat kondisi situasi penyebaran COVID-19 ini di zona mana kita. Kalau misalnya zonanya mungkin aman, mungkin nanti kita juga harus berkoordinasi dengan tim gugus tugas yang memiliki peran bagaimana merekomendasikan tentu saja apakah zona ini bisa dilaksanakan tatap muka atau tidak. Karena tetap saja kita mengkhawatirkan penyebaran itu masih terjadi. Sementara itu, epidemiolog Diki Budiman meminta pemerintah untuk kembali mempertimbangkan rencana pembelajaran tatap muka di sekolah. Pasalnya, saat ini tingkat positivity rate Indonesia masih berada di atas 10%. Pembukaan sekolah dikhawatirkan akan menjadi klaster baru penularan COVID-19. Tidak ada toleransi ya, dalam setiap upaya kita untuk melandaikan kurva, itu setiap potensi terjadinya klaster yang artinya akan menjadi trigger peningkatan kasus, ya, walaupun misalnya testing, ya kalau penyebabnya tidak kita hilangkan dulu atau kita minimalisir atau cegah, ya ini ya tidak berkesudahan ya. Bagi sekolah yang akan memberlakukan sistem pembelajaran tatap muka, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya mendapat izin dari pemerintah daerah setempat, sekolah memenuhi standar protokol kesehatan, memiliki akses fasilitas pelayanan kesehatan, dan mendapat izin dari orang tua murid. Franky Wijaya, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.